teman-teman, bantu channel ini berkembang ya, subscribe, dan jangan lupa klik like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Satu, kala itu. September tahun 2017. Gadis jelita dalam balutan dress putih hanya bisa menantikan dari kejauhan. Duduk di gazebo yang terletak di belakang gedung wisuda. Dia menunggu dengan penuh harap agar sang kekasih segera datang menemuinya. Hatinya tak sabar untuk memberikan hadiah kelulusan yang telah disiapkan dengan penuh kasih, sebuah parfum yang dipilih dengan teliti. Sebenarnya, Sekar ingin menjadi seperti yang lainnya. Dia ingin berada di dalam gedung, mendampingi kekasihnya yang sedang diwisuda. Namun, Mas Nason sang kekasih melarangnya untuk melangkah ke dalam. Kamu kok gak masuk aja? Sih, emangnya gak pengen foto-foto bersama Kak Nason gitu buat kenang-kenangan wisudanya dia? Tanya Ratih, teman sekelas Sekar yang sedang sibuk menjajakan teh poci kepada para pengunjung, terutama para keluarga wisudawan. Saat-saat seperti ini biasanya menjadi kesempatan emas bagi para mahasiswa untuk berjualan, entah itu untuk kegiatan UKM di kampus atau untuk kepentingan pribadi. Sebenarnya pengen? Sih, ya udah, masuk Gih. Sekar menggeleng. Mas Nason gak ngizinin aku ke sana. Aku diminta nunggu di sini. Katanya dia yang akan nyamperin. Lah, kok gitu? Ratih mengernyit heran. Soalnya di sana ada keluarganya Mas Nason. Rat, bagus dong. Sekalian kamu bisa kenalan. Harusnya ini kesempatan bagi kamu buat deketin calon mertua kamu. Sekar. Harusnya gitu, sih. Tapi akunya dilarang ke sana. Pacarmu aneh. Akhirnya, yang ditunggu-tunggu datang. Jameson Wijaya berlari mendekati Sekar. Bibirnya terhampar senyum kebahagiaan. Dia masih mengenakan jubah wisuda yang tergantung erat di tubuhnya. Mas, sapa Sekar dengan raut wajah penuh salah tingkah. Sayang, maafin aku jika lama. Ayo ikut aku. Ajak Nason sambil meraih tangan Sekar. Rat, aku duluan. Ya. Ratih tersenyum. Oh, hati-hati. Sekar Manikamala, seorang mahasiswi yang tengah menekuni jurusan ilmu kosmetik, Cosmetic Science di salah satu universitas di Jakarta. Ia baru saja memasuki semester kedua perjalanan akademiknya. Sekar memiliki ketertarikan yang mendalam terhadap dunia kosmetik. Ia bercita-cita untuk memiliki produk kecantikan sendiri suatu hari nanti. Namun, alasan utamanya adalah karena sang ibu. Dahulu, sebelum ibu Sekar berpulang, beliau adalah seorang pembuat kosmetik tradisional. Salah satu bahan alami yang sering digunakan adalah rempah-rempah. Enduk, setelah ibu pergi, lanjutkanlah usaha ibu. Yo. Pesan ibunya itu masih terngiang jelas dalam ingatan Sekar, 3 tahun yang lalu, tepat sebelum penyakit jantung koroner merenggut nyawanya. Jameson Wijaya, seorang pria yang baru saja merayakan kelulusannya dengan predikat cum laude dalam bidang jurusan teknik pertambangan. Nason dan Sekar baru saja memperingati 6 bulan hubungan mereka. Usia hubungan mereka masih tergolong muda, seusia jagung. Bagaimana mereka berkenalan? Jawabannya cukup klise, yaitu melalui acara orientasi studi dan pengenalan kampus Ospek. Saat itu, Nason menjabat sebagai wakil badan eksekutif mahasiswa BEM, sementara Sekar adalah mahasiswa baru. Mas, mau bawa aku kemana? Tanya Sekar sambil mereka berdua berada di dalam mobil Nason, meninggalkan area kampus. Aku mau kasih kamu hadiah. Sayang. Tapi kan Mas yang baru lulus, kok aku yang dikasih hadiah? Emangnya tidak boleh? Nason meraih tangan kanan Sekar dan memberikan ciuman lembut di punggung tangannya, membuat Sekar tersipu malu. Ya, iya ya, boleh saja. Oh, ya, Mas. Apa? Nason menoleh ke arah Sekar yang terlihat canggung. Ia tahu bahwa Sekar ingin mengajukan pertanyaan. Mas, kenapa tadi aku gak boleh masuk ke gedung dan nemenin Mas? Begini, tadi ada orang tua Mas, sayang. Bukannya bagus? Ya, Mas. Jadi sekalian Mas ngenalin aku ke orang tua Mas. Sayang, dengerin aku. Mas pasti ngenalin kamu ke orang tua Mas, tapi bukan sekarang. Jika sekarang, takutnya nanti Mas disuruh putusin kamu. Karena seperti yang pernah Mas bilang, jika orang tua Mas itu strict banget. Sebelum Mas sukses, sebelum Mas punya karir sendiri, Mas gak dibolehin pacaran, gak dibolehin mikirin perempuan. Emangnya kamu mau Mas putusin? Sekar menggeleng. Jameson adalah cinta pertamanya. Orang-orang sering mengatakan bahwa cinta pertama sulit untuk berhasil dan sulit untuk terbalaskan. Tetapi Sekar tidak pernah membayangkan bahwa saat itu, kakak tingkatnya itu mengungkapkan kalimat yang membuat hatinya berdebar-debar. Tentu saja, Sekar tidak ingin kehilangan cinta pertamanya. Dia tidak pernah ingin itu. Sayang,
Apa kamu mulai meragukan perasaan Mas? Nathan meraih dagu Sekar, memastikan bahwa wajahnya menghadap ke arahnya. Enggak, Mas. Aku ngerti kok alasan Mas kenapa belum mengenalin aku ke orang tua Mas. Sekar tersenyum, tidak ingin membuat kekasihnya khawatir. Mas janji, nanti setelah Mas berhasil nyelesain studi S2 dan S3, Mas akan pulang lalu ngenalin kamu ke orang tua Mas, lalu ngelamar dan nikahin kamu. Iya, Mas. Aku akan nunggu Mas. Mobil Nathan mulai memasuki kawasan hutan di Bogor. Langit mulai mendung, menandakan bahwa hujan akan segera turun. Nathan mematikan mesin mobilnya. Dia menoleh ke arah Sekar yang sedang tertidur lelap. Tatapan lembut Nathan tidak dapat lepas dari bibir merah Sekar. Seperti buah anggur yang segar, seolah menggoda Nathan untuk mencicipinya. Sekar Manikamala, seorang gadis polos dan lugu. Pakaian yang selalu sopan dan sering kebesaran, tidak pernah berlebihan menggunakan makeup, tetapi mampu memikat Nathan jatuh dalam pesonanya. Gadis yang berpakaian terbuka dan menggunakan makeup berlebihan terlihat biasa bagi Nathan. Namun, gadis polos dan lugu seperti Sekar, membuat Nathan merasa tertantang. Semakin dekat dia dengan gadis itu, semakin Nathan ingin tahu apa yang ada di balik penampilan sederhananya. Oh, tidak. Nathan menggeleng, mengusir pikiran-pikiran kotor tersebut. Dia telah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak merusak Sekar sampai mereka menikah. Sayang, ayo bangun, kita sudah sampai. Ucap Nathan dengan lembut, sambil mengusap pipi kekasihnya. Sekar yang terbangun perlahan-lahan membuka matanya. Mas, iya, sayang, kita sudah sampai. Sudah, coba lihat keluar jendela. Sekar menurunkan kaca mobil, dan seketika matanya terpesona oleh pemandangan yang ada di sekitar. Di depan mereka, terhampar taman bunga serta pepohonan yang indah dan beberapa bangunan rumah kayu yang menawan. Mas, kita ada di mana? Kita ada di kawasan hutan Bogor. Bogor? Sekar terkejut sehingga matanya membulat. Kenapa kita pergi begitu jauh, Mas? Aku belum izin ke nenek. Kamu tenang saja. Mas tadi udah telepon nenek buat izin. Seperti yang Mas bilang tadi, Mas ingin ngasih kamu hadiah. Dan hadiah yang udah Mas beli ada di sini, khusus buat kamu. Hadiahnya apa, Mas? Ditutup dulu matanya. Gak mau. Mas gak akan macam-macam, kan? Enggak, sayang. Nanti kalau Mas macam-macam, kamu boleh tendang perut Mas. Hadiahnya apa, Mas? Kenapa pakai tutup mata segala? Kalau dikasih tahu sekarang, nanti jatuhnya bukan lagi kejutan. Jeti, ayo ditutup dulu matanya. Boleh, ya? Akhirnya, Sekar mengangguk. Nathan mengambil seutas tali dan mengikatkannya di sekitar kepala Sekar untuk menutup matanya. Selesai. Sekarang, ayo berjalan, Mas yang akan bimbing. Dengan tangan Nathan yang erat menggenggam tangannya, Sekar turun dari mobil dan mengikuti petunjuk Nathan. Hati Sekar berdegup kencang, penuh rasa penasaran terhadap hadiah yang telah dipersiapkan oleh kekasihnya. Selama ini, Nathan sering memberikan kejutan-kejutan yang indah. Sekar merasa dicintai dan dihargai sepenuh hati. Mas, apa kita sudah sampai? Belum, sayang, sebentar lagi. Kamu gugup? Ya? Iya. Aku takut kalau Mas akan ajak aku ke rumah hantu. Astaga, sayang, nggak ada rumah hantu di sini. Sini, biar Mas kecup tangannya biar gak gugup lagi. Nathan mengecup punggung tangan Sekar. Pria itu tidak pernah bosan melakukannya. Selama ini, Sekar hanya memperbolehkan hal tersebut. Pernah suatu waktu Nathan meminta kecupan bibir, tetapi Sekar menolaknya, hanya memperbolehkan sebatas pada tangan. Nah, kita sudah sampai. Apa kamu siap? Sekar mengangguk dengan antusiasme yang tak terbendung. Dia sudah tidak sabar lagi. Perlahan, Nathan mulai melepas tali yang menutup mata Sekar. Begitu tali terlepas, mata Sekar berbinar-binar karena sesuatu yang ada di depannya. Sebuah rumah kayu yang indah, dihiasi dengan lilin-lilin di dalamnya. Hari mulai gelap, membuat lilin-lilin itu semakin terlihat indah dengan cahaya yang semakin redup. Mas, ucap Sekar sambil menggenggam erat tangan Nathan. Apa kamu suka? Sayang, ini hadiahnya. Nathan mengangguk. Rumah kayu ini sengaja Mas beli khusus buat kamu. Ini hasil keringat Mas sendiri, bukan uang dari orang tua. Mas pakai tabungan Mas sendiri. Jeti, kamu harus terima, oke? Tapi, Mas, pasti ini mahal. Enggak mahal. Malah menurut Mas, hadiah ini terlalu murah untuk kamu. Selama ini, kamu udah nemenin dan nyemangatin Mas untuk nyelesain skripsi. Hadiah ini nggak sebanding dengan itu semua. Kan aku cuma bantu nyemangatin dan nyiapin camilan. Yang ngerjain skripsinya tetap Mas sendiri. Jeti, aku rasa ini terlalu berlebihan. Mas, enggak ada yang berlebihan. Kalau kamu nolak,
Mas bakal sedih. Seneng lihat Mas sedih. Sekar menggeleng. Nggak suka lihat Mas sedih. Kalau gitu diterima, ya. Sekar akhirnya mengangguk. Iya, Mas. Tapi, aku takut. Sebenarnya, Sekar kurang suka jika diberi hadiah terlalu berlebihan seperti ini. Dia takut dicap sebagai cewek matre. Takut apa? Sayang. Takut dicap sebagai cewek matre. Kata orang-orang, ketika perempuan nerima pemberian berlebihan dari kekasihnya, maka dicap sebagai matre. Nathan justru tertawa karena menghadapi kepolosan kekasihnya ini. Sayang, matre itu ketika kamu yang minta ke Mas. Orang ini Mas yang ingin ngasih. Jetty, jangan takut. Kamu itu nggak matre. Sama sekali nggak. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Sayang. Sekarang, ayo masuk. Mas sudah minta ke pegawai restoran dekat sini untuk nyiapin makan malam di dalam. Mas, tunggu sebentar. Jam berapa kita akan pulang? Kira-kira jam 9 atau 10 malam. Jangan khawatir. Mas sudah minta izin ke nenek jika Mas akan bawa tuan putrinya pulang larut. Mereka menikmati makan malam secara romantis di bawah cahaya temaram lilin yang menyala. Mereka menyantap berbagai hidangan dengan penuh kenikmatan. Sepanjang makan malam itu, Nathan tidak bisa berhenti menatap Sekar yang semakin cantik. Entah mengapa, gadis itu semakin hari semakin mempesona di mata Nathan. Mas, kenapa natap akunya kok gitu? Sayang, kamu janji, ya, harus nunggu Mas pulang dari London. Astaga, kirain kenapa? Asal Mas tahu, Mas sudah berulang kali. 10 lebih bahkan mungkin ada buat ngucapin itu. Mas takut, sayang. Mas takut kamu bakal kepincut dengan pria lain selama Mas ada di London buat ngelanjutin pendidikan. Mas nggak ingin kehilangan kamu. Sekar, Mas sudah terlalu sayang sama kamu. Mas harap kamu kuat nungguin Mas selama 5 tahun lagi. Mas tenang saja. Sekar tuh orangnya setia. Kalau udah satu, maka satu itu terus sampai selamanya. Sekar juga sayang Mas, nggak ingin kehilangan Mas. Harusnya Sekar yang khawatir. Takutnya di sana Mas bakal kepincut bule-bule cantik. Ya Tuhan. Itu nggak akan terjadi, sayang. Kan mana tahu, Mas. Apalagi bule-bule di London pasti cantik-cantik. Di mata Mas, cuma Sekar yang paling cantik. Sekar tersenyum malu-malu, menundukkan kepalanya. Untuk mengalihkan rasa gugupnya, ia segera mengeluarkan hadiah parfum yang telah dipersiapkan sejak semalam. Mas, ini hadiah untuk Mas. Maaf. Iya, jika hadiah ini nggak sebanding dengan yang telah Mas beri ke aku. Nathan tersenyum dan dengan antusiasme menerima hadiah dari kekasihnya. Ia membukanya dengan penuh kegembiraan. Sebuah parfum. Nathan segera menyemprotkan parfum itu pada tubuhnya. Sayang, aku sangat suka hadiahnya. Serius? Iya, sayang. Aku akan gunain ini setiap hari. Terima kasih, cantikku. Mendadak hujan turun dengan lebat. Mereka yang sedang duduk di meja makan di balkon, tiba-tiba terkena guyuran air hujan. Nathan dengan cepat berlari masuk ke dalam. Sayang, ayo cepat kemari. Teriak Nathan, khawatir kekasihnya terkena hujan. Namun, yang terjadi justru Sekar melompat-lompat dengan kegembiraan di tengah guyuran hujan. Ia menari seperti seorang anak kecil yang sama sekali tidak takut basah. Di seberang sana, Nathan tercenung sejenak. Hujan tidak pernah terlihat indah di mata Nathan sebelumnya. Tetapi ketika ia melihat Sekar menari di tengahnya, tetesan-tetesan air itu tiba-tiba berubah menjadi melodi yang merdu di telinga. Nathan tidak bisa berkedip. Dress putih yang basah menyoroti lekuk tubuh Sekar dengan jelas. Matanya melintasi setiap detail dari ujung rambut hingga ujung kaki Sekar. Ia mulai merasa tersesat dalam kecantikan yang tersembunyi di balik pakaian kebesaran yang biasanya Sekar kenakan. Nathan perlahan mendekat, membiarkan tubuhnya juga terkena guyuran hujan. Ia berdiri di belakang Sekar, lalu memeluknya dari belakang. Ia menghirup aroma tubuh Sekar dalam-dalam. Mas! Sekar terkejut. Nathan membalikan tubuh Sekar sehingga mereka saling berhadapan. Sayang? Bisik Nathan dengan lembut, sambil ibu jarinya mengusap bibir Sekar yang basah karena hujan. Mas ingin merasakan ini, boleh? 2. Kesalahan fatal. Sayang, Mas ingin merasakan ini, boleh? Perempuan itu terpaku, seolah waktu berhenti sejenak. Mata Nathan dengan penuh kelembutan menyaksikan bagaimana pipi Sekar semakin memerah. Bulu mata Sekar yang lentik secara alami, hidung mungilnya yang tampak merah. Dan yang paling memikat, renyah yang tipis berwarna merah muda yang sedikit terbuka, seperti menggoda Nathan untuk segera mencicipinya. Bisakah Nathan mengumpati semua apa yang dimiliki kekasihnya ini? Sial. Sekar ini benar-benar tipenya sekali gadis polos lugu tetapi menyimpan keindahan hebat di balik pakaian besarnya.
Belum pernah ada seorang perempuan pun yang berhasil membuat denyut jantungnya berdegup sekeras ini, kecuali perempuan yang berdiri di hadapannya sekarang. Sayang, bolehkah? Nathan mengulangi pertanyaannya dengan suara yang penuh harap. Enggak boleh, Mas. Aku takut. Jawab Sekar dengan gemetar. Takut apa? Suara Nathan mulai berat, terdengar deru napasnya yang terburu-buru. Dia sudah tidak tahan lagi. Takut hamil. Sayang, itu nggak mungkin. C4N nggak akan bikin kamu hamil. Nathan berusaha meyakinkannya. Maksudku, aku takut jika Mas kebablasan. Please, sayang. Kamu sayang sama Mas. Sekar mengangguk. Sekar sayang sama Mas? Jadi boleh, ya? Mas mohon. Mas bener-bener gak tahan. Sayang. Kamunya terlalu cantik. Apalagi kamu ini bikin Mas kehilangan akal. Sekar yang polos diberi permohonan dengan tatapan yang begitu memikat akhirnya mengangguk. Ia tidak tahu mengapa ia mengangguk. Seharusnya Sekar tetap pada pendiriannya. Tapi yang meminta sekarang adalah kekasihnya, pria yang sangat ia cintai. Tak lama kemudian, Sekar merasakan Tenya mulai disentuh oleh sesuatu yang begitu lembut. Tanpa sadar, tangannya M3F3M4S serat pinggiran jaket yang dikenakan oleh Nathan. Hanya dalam 3 detik, ia terdiam memandangi bagaimana mata kekasihnya yang terpejam. Nathan seolah sangat menikmati. Namun, Sekar tiba-tiba mundur, menundukkan kepala dengan perasaan gugup dan takut. Nathan yang merasakan Tenya kosong membuka mata perlahan dan melihat Sekar. Nathan mengira Sekar akan menolak atau bahkan menamparnya setelah mereka B3RC. 4N. Namun, Sekar justru menundukkan kepala, di antara perasaan gugup dan malu. Sayang, maafin Mas. Mas, benar-benar nggak tahan. Kamunya terlalu cantik. Tolong, jangan marah, ya. Mas. Ucapan Nathan terpotong ketika ia merasakan Tenya kembali B4S4H. Dan Nathan baru sadar bahwa Sekar M3NC. Dengan cara salah tingkah. Tentu saja, Nathan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia kembali memimpin situasi. Sekar dibawa masuk ke dalam, sambil mereka tetap saling B3RP4G4N. Mereka terus B3RP4G dengan lembut, tanpa tekanan, dalam ritme yang hangat. Bahkan, perlahan Sekar memejamkan matanya. Terlihat menikmati momen ini. Pikiran Sekar benar-benar kosong, tidak seharusnya ia melakukan ini. Hatinya menolak dengan keras. Namun, tubuhnya malah menginginkannya. Sekar kewalahan mengendalikan diri. Terlebih ketika Nathan, yang saat ini telah membawanya duduk di atas kasur, M3 ngus 4 petangannya dan M3N9 angkat dakter 3S-nya, menampakkan sebagian P4, H4 Sekar. T4 nanogram 4N Nathan mengusap-usap. Sekar merinding. Sekar menjauhkan kepalanya. Sadar ketika T4 nanogram 4N kekasihnya mulai menjelajah ke bagian-bagian lain. Mas Nathan. Iya. Sayang. Nathan dengan jelas tahu apa yang Sekar rasakan. Ia merasakan bagaimana J4 eri J3M4 eri Sekar yang lentik M3F3 mas jaketnya dengan erat. Mas, Kak kita. Kamu cantik banget. Otakku kacau banget sekarang. Sumpah kamu cantik banget. Sayang. Kamu ngerasain sendiri kan di bawah kamu ada yang mengeras. Mas benar-benar kacau. Mas pengen kamu lagi. Boleh? Sebelum Sekar sempat menjawab, matanya terbelalak melihat Nathan telah M3NC. Dengan terburu-buru. Bahkan, kepala kekasihnya bergerak dari kanan ke kiri, seolah menikmati setiap momen. Dan entah sejak kapan, posisi mereka berubah menjadi saling 4N9T. Andy. Berada di atas kasur. Satu tangan Nathan M3R4Y naik ke dakter 3S di pundak Sekar, seolah akan melepasnya. Sayang, boleh Mas turunin ininya? Tetapi, kamu cinta, kan? Sama Mas. Sekar mengangguk, pikirannya juga kacau. Yang ada dalam benaknya saat ini adalah keindahan seorang Jameson Wijaya yang berada di atasnya. Mas turunin? Ya, dakter 3S-nya kamu. Mas pengen lihat, Mas pengen rasain semuanya. Terkutuklah Nathan karena melanggar prinsipnya sendiri. Semua terjadi karena Sekar terlalu cantik, karena Sekar terlalu menggoda untuk pria dewasa sepertinya. Sekar dengan pikiran kosongnya justru mengangguk. Di mana kewarasan gadis itu? Seharusnya dia menolak. Seharusnya dia menggelengkan kepala. Sekar seolah lupa dengan pesan-pesan neneknya jika jati perempuan harus pandai menjaga kehormatan diri. Pesan itu seolah melebur hilang dan ditelan oleh makhluk bernama cinta. Dan petaka itu pun berawal dari Nathan yang meminta izin untuk menurunkan dakter 3S dan Sekar yang mengangguk untuk mengiyakan. Tepat malam itu, dengan disaksikan cahaya lampu lilin di tengah hutan Bogor,
Keduanya M3M4 Dukasi untuk saling menemukan titik tengah di antara surga dan neraka. Benar, Sekar telah menyerahkan kehormatannya, mahkotanya, untuk cinta pertamanya Jameson Wijaya. September tahun 2018. Santi Mas. Mas, kamu bohong. Santi Mas, udah setahun Mas gak ada kabar. Santi Mas, padahal pas mau berangkat, kamu janji bakal jaga komunikasi. Santi Mas, tapi sekarang bahkan nomor kamu gak aktif. Semua medsos kamu juga gak aktif. Santi Mas, aku datengin rumah Mas, akunya malah diusir satpam dan gak dibolehin masuk. Kalau aja dulu Mas ngenalin aku ke orang tua Mas, pasti aku gak akan diusir. Santi Mas, Mas, aku kangen. Santi Mas, Mas, apa kamu sehat-sehat di sana? Februari tahun 2019. Santi Mas, Mas aku ulang tahun. Apa Mas ingat? Santi Mas, biasanya kalau aku ulang tahun, Mas bakal ngajak aku ke tempat apapun yang aku mau. Santi Mas, biasanya Mas juga bakal masakin aku dan nenek yang enak-enak. Sekarang aku sendirian karena nenek udah meninggal seminggu yang lalu. Santi Mas, apa Mas tahu? Nenek nanyain kamu. Mas, mana calon mantuku yang paling bagus Dewe? Gitu katanya. Dan apa kamu tahu Mas itu pertanyaan terakhir nenek pas mau meninggal? Santi Mas, dan dengan kurang ajarnya aku bohong ke nenek. Bilang kalau Mas lagi sibuk kerja. Lagi sibuk nemuin klien CT belum bisa diganggu. Padahal udah setahunan lebih Mas gak pernah lagi ngabarin. September tahun 2020. Santi Mas, Mas emotikan mata love. Santi Mas, Mas aku ada kabar bahagia. Hari ini akhirnya aku wisuda S1 dengan predikat Kamlot, emotikan nangis bahagia. Santi Mas, Mas pasti seneng kan? Mas pasti banggakan denganku. Huhu aku pengen nangis terus bawaannya. Santi Mas, andai Mas ada di sini nemenin wisuda. Apa Mas tahu? Hanya aku orang yang gak didampingi siapapun. Orang keluarga juga udah gak ada. Lucu banget ya Mas hidup aku. Januari tahun 2021. Pesan dari Latih, why cepet buka berita dari lambe kampus. Sekarang. Sekar. Ada apa emangnya? Lah. Pesan dari Latih, Latih ngirim foto orang yang sedang menikah. Pesan dari Latih, tuh. Dia bukan kakak tingkat kita. Alis cowok kamu si Kak Nesen. Aku tadi baca berita kalau dia baru aja ngelangsungin pernikahan di London. Santi Mas, puas Mas. Santi Mas, puas sudah bikin anak orang berharap sampai 5 tahun lamanya, tapi ujung-ujungnya ditinggal nikah. Santi Mas, Mas orang paling jahat yang pernah aku temuin. Santi Mas, semoga bahagia deh sama istri barunya. Santi Mas, Tuhan gak tidur Mas. Ingat itu. Tubuh Sekar jatuh ke tanah. Pingsan di tengah keramaian setelah mengirim pesan terakhir untuk orang yang ia cintai sekaligus orang yang telah menghancurkannya dalam sekejap. Namun, begitulah kehidupan. Kadang-kadang jalur yang kita tempuh tidak sesuai dengan harapan. Mulai hari ini, tepat dari saat ini, Sekar merasakan trauma untuk meletakkan ekspektasi terhadap manusia. Namun, pasti Tuhan selalu menyiapkan pelangi di balik hujan. Bukan? 3. Lucky. Tahun ke-2024. Kehilangan adalah sesuatu yang tidak ada orang pun yang mendambakannya. Dan Sekar tidak terkecuali. Namun, di balik duka yang ditimbulkan oleh kehilangan, Sekar menemukan hikmah bahwa sekuat tenaga pun kita berusaha meraih sesuatu. Jika hal itu bukan bagian dari takdir kita, maka itu tidak akan pernah bisa kita miliki. Selain itu, Sekar menyadari satu hal baru jika berekspektasi terlalu tinggi kepada manusia itu salah. Sangat salah besar. Karena orang lain tidak bertanggung jawab atas bagaimana kita berekspektasi kepada mereka. Tuhanlah yang tetap berdaulat atas segala sesuatu. Di pagi yang cerah ini, tepat pada pukul 9, Sekar akan menghadiri acara peluncuran produk terbaru dari brand skincare miliknya, yang diberi nama Starlit Beauty. Produk terbaru yang akan diluncurkan adalah facial wash. Antusiasme Sekar membara, tentu saja. Brand skincare yang ia bangun dengan berdarah-darah, dapat berdiri dengan tegar hingga sekarang. Bahkan dikenal hingga pasar Asia. Kak Sekar, tadi ada kiriman bunga lagi untuk kakak. Ujar Fatma, asisten setia Sekar yang selalu menemaninya kemanapun dia pergi. Sengaja memanggil sebutan kakak karena Sekar tidak ingin dipanggil nyonya. Dari siapa? Tanya Sekar sambil duduk di depan meja riasnya. Dia salah. Kak, siapa lagi kalau bukan dari penggemar kakak? Buang. Perintah Sekar. Selalu saja kata itu yang Fatma dengar setiap kali Sekar menerima hadiah. Entah itu bunga, makanan, atau coklat dari para pengagumnya. Kakak enggak sayang? Bagus banget bunganya. Kalau kamu mau, ambil saja. Beneran? Fatma berbinar senang. Iya, Fatma. Pokoknya, setiap kali ada hadiah yang gak ada kaitannya dengan kerjaanku, maka buang. Tapi kalau kamu mau ambil, langsung ambil saja. Kenapa? Sih, gak kakak terima? Coba deh terima, Kak. Kali aja, kan, di antara pemberi hadiah itu ada yang akan jadi jodohnya kakak, cowok yang tulus ke kakak.
Mendengar pernyataan itu, Sekar tertawa sinis. Tidak ada pria yang tulus di dunia ini. Ada kok. Buktinya ayahku nemenin ibu sampai tua. Kak, tapi ayahmu pernah ketahuan selingkuh, kan? Ucap Sekar dengan tegas. Iya, sih, tapi kan. Fatma tergagap. Fatma. Ucap Sekar sambil memutar kursinya menjadi ke belakang, menghadap Fatma. Ada hal yang ingin kakak kasih tahu ke kamu. Jangan pernah menelan mentah-mentah setiap perkataan laki-laki. Karena mereka tuh terlahir membawa bakat berbohong juga pandai bersilat lidah. Kutipan quotes dari VT Morana Macaria. Kamu gak lihat fakta di sekitar yang sering terjadi? Entah di TikTok, atau cuitan di Twitter. Banyak perempuan yang udah nemenin laki-laki berproses dari nol. Tapi banyak setelahnya mereka dilepeh dan dicampakan. Maka, jangan gantungin hidupmu sepenuhnya pada laki-laki. Cari kebahagiaanmu sendiri dengan cara bangun karirmu sendiri. Mapankan dirimu sendiri. Kak, kalau gitu caranya, aku gak bisa cepat nikah dong. Kak, emangnya kamu pengen cepat nikah? Iya, Kak. Aku pengen nikah muda. Sekar langsung tertawa mendengar ungkapan polos dari seorang gadis lugu di depannya ini. Coba jelaskan ke kakak, apa alasanmu pengen nikah muda? Ya, karena pengen segera punya suami yang bisa bantu perekonomian keluargaku. Kak. Terus? Fatma, nikah nggak semudah yang kamu bayangin. Kalau perempuan belum ada pegangan alias hanya bermodal bawa badan toh, apalagi tujuanmu punya suami biar ada yang bisa bantu perekonomian keluarga. Maka siap-siap aja kamu bakal diinjek oleh mereka para kaum lelaki. Ah, nggak semua laki-laki kayak gitu deh, Kak. Tapi hampir semua fakta yang terjadi di lapangan begitu, kan? Fatma kembali terdiam. Bungkam tidak bisa menemukan jawaban lagi untuk membantah kalimat bosnya itu. Fatma, banyak laki-laki yang memandang enteng perempuan, merendahkan perempuan. Ceti, jangan bikin hidup kamu mudah digituin oleh mereka. Buat dirimu mahal. Kerja dan cari sumber uangmu sendiri. Jangan menggantungkan semua kebutuhan hidupmu nantinya pada suamimu. Karena nggak semua lelaki itu tulus. Paham kamu? Iya, Kak, aku paham. Kamu udah punya pacar sekarang? Sekar tiba-tiba bertanya. Punya, Kak. Kenapa? Apa kakak minta aku buat putusin mereka? Fatma, kakak tuh udah anggap kamu seperti adik sendiri. Boleh kakak berpesan sesuatu? Apa? Kak, jangan pernah nyerahin selangkanganmu pada mereka sebelum dihalalin. Selain menjadi laknat di mata Tuhan, kamu juga akan nyesal setelahnya. Sumpah demi Tuhan, kamu akan nyesal kalau sampai itu terjadi. Ngerti? Ngerti, Kak. Pernah ngapain aja kamu sama pacarmu? Enggak pernah ngapa-ngapain kok, Kak. Jawab Fatma dengan kepala menunduk dan bicaranya terbata-bata. Sekar tahu bahwa Fatma berbohong. Jangan kamu pikir kakak akan percaya gitu aja. Aku pernah ciuman dan pelukan, Kak. Hanya sebatas itu, Kak. Enggak lebih kok. Serius. Dia juga janji nggak akan kebablasan. Dia hanya minta sebatas pelukan dan ciuman. Mendengar pernyataan Fatma, Sekar seolah melihat dirinya sendiri di masa lalu. Dulu, dia juga dengan mudahnya mempercayai omongan seorang pria yang mengatakan bahwa tidak akan melampaui batas, hanya sebatas sentuhan tangan. Hingga akhirnya, Sekar menjadi sangat bodoh pada malam itu ketika ia menyerahkan segalanya. Sumpah demi Tuhan, Sekar tidak ingin Fatma mengalami nasib yang sama. Sekar menyayangi Fatma, meskipun bukan keluarga darah, tetapi gadis itu sudah dianggapnya seperti adik sendiri. Fatma, putusin pacarmu. Perintah Sekar dengan tegas. Tetapi, Kak, Sekar, jika pacarmu laki-laki baik, dia nggak bakal minta hal itu padamu. Dia nggak bakal minta ciuman atau pelukan. Jika dia baik, maka dia akan bisa nahan dirinya. Kalau laki-laki udah berani minta-minta gitu, pelukan dan ciuman, maka mereka dijamin bank stay. Isi otaknya hanya selangkangan. Percaya sama kakak, cepet putusin pacarmu. Atau kamu akan nyesel suatu saat nanti. Aku cinta sama dia, Kak. Cinta banget. Tapi dia nggak cinta kamu. Fatma, kok kakak nyimpulin gitu? Dia macarin kamu karena nafsu, bukan cinta. Gini deh, kakak tanya, dia pernah kamu tawarin buat ketemu keluargamu? Fatma mengangguk. Pernah, Kak. Tapi dia nolak, katanya belum siap. Nah itu dia. Artinya, pacar kamu tuh hanya nafsu ke kamu, bukan cinta ke kamu. Kalau cinta, dia pasti gak bakalan takut buat kamu aja ketemu keluargamu. Ayo, Fatma, jangan terlalu gunain hatimu, tapi juga gunain logikamu, biar seimbang. Kakak bener juga. Bahkan, dia aku ajak jenguk bapak pas di rumah sakit. Gak mau. Nah, cepat putusin dia, sebelum terlambat. Detik berikutnya, Fatma meraih ponsel di sakunya. Dia menekan nomor seseorang. Halo,
Mulai saat ini kita putus. Ucap Fatma dengan tegas, lalu mematikan panggilan secara sepihak. Fatma juga memblokir nomor pria itu, sekaligus menghapus semua foto di galerinya. Semua yang dia lakukan tidak luput dari pandangan Sekar. Sekar sangat bangga padanya. Andai saja, di masa lalu, Sekar bisa seperti Fatma. Andai saja, di masa lalu, dia tidak terlalu mengandalkan perasaan seperti Fatma. Pasti penyesalan itu tidak akan terjadi. Makasih, Kak. Aku beruntung banget punya bos yang gak hanya jadi bos, tapi juga jadi kakak, bahkan jadi penceramah. Kakak udah cocok deh kalau seandainya ngadain seminar tentang gituan. Nanti judul seminarnya jangan jual murah selangkanganmu. Sahut Sekar. Fatma tertawa terbahak-bahak. Kalau kakak mau, aku bisa nyiapin semua. Enggak? Ya, Fatma. Kakak masih banyak kerjaan. Ucap Sekar sambil mencubit gemas lengan Fatma. Saat pergantian musim panas menjadi musim gugur ini, Naisa memutuskan untuk meninggalkan negara London beserta jutaan kenangan yang tersimpan di sana. Dia akan terbang ke Jakarta esok hari bersama putra kecilnya yang bernama Lucky. Beberapa buku, pakaian, serta figura di atas meja samping tempat tidur ia masukkan ke dalam koper yang kosong. Benda-benda tersebut berjumlah banyak dan berukuran bervariasi sehingga ia harus pintar dalam mengatur penempatannya. Dengan langkah cepat, ia bergerak ke berbagai sudut ruangan, memastikan jika tidak ada barang penting yang tertinggal. Sekarang, kamarnya itu sudah bersih. Dinding putihnya kosong. Nathan tersenyum tipis. Saat ia menuju ruang gudang, Nathan dihadapkan pada figura pernikahannya bersama seorang wanita. Wanita yang telah menceraikannya 1 bulan yang lalu. Dengan mengusap rahang yang kokoh, napasnya terdengar berhembus kasar. Nathan mencopot figura itu dari dinding gudang lalu mengambil fotonya dan merobeknya menjadi beberapa bagian. Foto yang menampilkan wanita itu tidak layak untuk dipertahankan. Wanita yang telah meninggalkan keluarganya demi seorang pria yang lebih kaya. Daddy, lihat deh sayapnya Lucky. Seru putranya dengan riang di ambang pintu, membuat senyum manis terukir di bibir Nathan. Nathan beranjak menuju pintu. Sayap? Nathan tercenung melihat putranya yang menggunakan selimut dan mengikatkannya di pundaknya, sehingga selimut itu terjuntai ke bawah, membentuk seperti sayap Spider-Man. Iya, Daddy. Kan Daddy bilang, besok kita akan naik pesawat terbang. Jadi, Lucky buat sayap supaya bisa terbang. Kata Lucky dengan kepolosannya. Tangan Nathan terulur, mengangkat tubuh Lucky untuk digendong. Tanpa membuat sayap, besok Lucky masih bisa terbang. Sayang. Benarkah, Daddy? Langkah panjang Nathan melangkah di atas lantai kayu, menuju kamar Lucky. Benar, Lucky. Pesawat terbang bisa terbang tanpa sayap kita. Karena pesawatnya sudah memiliki sayap. Aduh, kenapa Daddy nggak bilang? Sih, ini tadi Daddy udah bilang. Nathan dengan lembut meletakkan tubuh kecil itu di sisi ranjang setelah tiba di kamar. Kemudian, Nathan melanjutkan untuk mengemas semua barang milik Lucky ke dalam koper. Daddy. Lucky tiba-tiba memanggil dengan suara pelan. Yes, sayang. Jawab Nathan. Ia sedikit menoleh dan tersenyum ke arah putranya. Jetty, pesawat akan berangkat besok? Meninggalkan rumah ini? Mendengar pertanyaan itu, Nathan segera meletakkan barang-barang yang ada di tangannya dan mendekati Lucky. Ia duduk berlutut di depan Lucky. Kenapa wajah Lucky terlihat sedih? Nak, nanti jika Mami datang ke sini dan ingin bertemu Lucky, tapi Lucky sudah tidak ada di sini, bagaimana? Mami kamu tidak akan pernah mencarimu. Jetty, bisakah Lucky berhenti membicarakan Mami? Si jagoan kecil langsung menunduk, hampir menangis. Sebenarnya, Nathan tidak seharusnya mengatakan hal itu kepada anak sekecil Lucky. Tapi, Nathan tidak tahan lagi, karena hampir setiap hari Lucky selalu bertanya tentang ibunya. Padahal, jelas-jelas ibunya sudah Nathan anggap telah mati. Alasan Nathan segera pindah ke Jakarta adalah karena ia tidak ingin putranya terlalu terikat pada kenangan-kenangan dengan wanita yang ia sebut sebagai iblis di rumah ini. Nathan ingin agar putranya segera melupakan wanita itu. Dengan pindah ke Jakarta, Lucky akan bertemu dengan nenek dan kakeknya. Dengan harapan itu, Nathan berharap agar Lucky bisa segera melupakan wanita iblis itu dan mendapatkan kasih sayang yang baru.